Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Portir Indonesia. Saya Maya dari Portir Atair Lombok Tengah dan Portir Indonesia Internasional. Selamat datang di Coffee Morning Portir episode pertama. Kali ini kita mengundang Ibu Sri Susanti. Beliau adalah pengajar di bidang pariwisata yang sekarang mengajar di STP Mataram, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Selain itu juga beliau adalah founder dari PT Think Konsultan Indonesia. Ibu Santi kan sekarang sebagai akademisi di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Boleh nggak ceritakan pengalaman terbaik selama berkarir sebagai dosen di STP Mataram? Kita bekerja di bidang akademisi itu pada dasarnya sangat menyenangkan, Mbak Mai. Iya. Karena tugas terberat kita adalah mendidik sumber daya manusia. Iya. Di tangan kita lah masa depan dari generasi muda itu dititipkan. Terutama di sektor pariwisata, tugas dan tanggung jawab kita itu menjadi lebih besar karena tugas kita bukan hanya memberikan pengetahuan kepada mereka, menambah skill atau keterampilannya dan membentuk etika atau attitude-nya mereka. Oke. Tapi kita memiliki pekerjaan tambahan, mengedukasi masyarakat bahwa industri pariwisata ini adalah industri yang memberikan kontribusi yang sangat besar. Bukan saja dari aspek ekonominya saja, tapi juga dari aspek sosial budaya, dari aspek politik, dari aspek lingkungan. Oke. Nah, bagi masyarakat kita, terutama yang ada di Lombok ini, pariwisata itu masih dianggap sebagai suatu industri yang masih dianggap sebelah mata dan bercitra negatif. Dan sebagai seorang akademisi, kami melakukan kegiatan itu based on Tridharma perguruan tinggi, yaitu memberikan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga ini harus sejalan dan seirama. Nah, sebagai pendidik, dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa, saya memberikan ilmu sesuai dengan bidang saya. Saya sejak S1, S2 dan sekarang sedang S3 di bidang pariwisata, saya fokusnya kepada perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di bidang yang kedua yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat, saya juga reverse kepada kompetensi yang saya miliki. Nah, yang menariknya di bidang ini keterlibatan perempuan itu sangat sedikit. Mengapa? Karena selama ini orang beranggapan bahwa kerja di bidang pariwisata, terutama yang perempuan, itu label negatifnya banyak sekali diarahkan kepada kita. Padahal everybody knows, ketika kita bekerja di sektor pariwisata, di hotel atau di restoran atau sebagai pemandu wisata, kita punya kode etik yang harus kita jalankan. Dan kode etik itu tuh berlaku secara global. Kita jangankan untuk macam-macam ya dengan wisatawan, melirik mata pun kepada tamu pun kita nggak berani. Karena itu bagian daripada kode etik yang kita miliki. Iya, betul. Karena saya punya pengalaman juga sih, melihat kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang kebetulan juga ikut di kepedulian lingkungan, yang mereka juga berasal dari sebagai pemandu wisata. Memang itu yang mereka curhatkan. Bosannya kami agak dipandang sebelah mata atau dipandang agak negatif gitu. Tapi but we have to care, Mbak Maya. Iya. Oke. Jadi itulah salah satu tugas dan tanggung jawabnya kami sebagai pendidik. Yes. Kami harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa negara ini melindungi siapapun, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di bidang pekerjaan, di bidang sosial, di bidang pendidikan. Bu Santi nggak mau nih cerita pengalaman terbaik dan pengalaman terburuk ya? Oh iya. Ini pengalaman terbaik sebagai pengajar. Ya. Saya be a power woman. Ya.
pada saat saya mendedikasikan diri saya sebagai seorang pengajar. Di sini saya mendapatkan banyak pengalaman. Secara finansial saya sangat settle sekali. Tuh, iya. Karena memang sebagai perempuan yang bekerja di industri pariwisata itu sangat sedikit. Iya. Nah, peluang ini saya manfaatkan betul. Betul. Untuk saya mendedikasikan diri saya kepada masyarakat. Saya bepergian ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri. Itu dalam kapasitas saya sebagai seorang pengajar. Saya bisa berinteraksi dengan beberapa kalangan, baik itu dengan rekan-rekan kita yang pada level yang biasa-biasa saja sampai kepada stakeholders pemangku kebijakan juga dalam kapasitas saya sebagai akademisi. Dan kesempatan-kesempatan ini semakin membuka wawasan kita bahwa perempuan itu diciptakan dengan segala keistimewaannya. Bahkan keistimewaan itu tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Yang kedua, pengalaman yang paling berkesan bagi saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan singkat saya di Griffith University Australia. Ya, pendidikan khusus mengenai sustainable tourism. Jadi di sana dengan teman-teman seluruh Indonesia kami berkesempatan untuk menimba ilmu di bidang pariwisata. Dan setelah itu kami sampai sekarang masih memiliki networking dengan kedutaan besar Australia tersebut. Sehingga setelah program itu sekarang dengan bermitra dengan PT Ting Konsultan Indonesia dan BUMDes Ijo Tandur, kami mendapatkan hibah untuk alumni Australia. Proyek saya sekarang yaitu tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk menjadikan Batu Kumbung ini menjadi satu destinasi wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ya. Masalah sampah ini Mbak Maya ya. Ternyata bukan hanya menjadi isu lokal ya, tapi juga menjadi isu global. Ya. Orang di luar negeri pun sangat konsen loh dengan masalah sampah di daerah kita. Nah, kenapa kita ini terutama mahasiswa ini tidak juga melirik ini merupakan bagian dari habit mereka sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman portir. Saya memiliki passion yang sangat kuat sekali di bidang ini. Yes. Kita secara bersama-sama turun untuk clean up dan mengedukasi kepada masyarakat. Walaupun ada sebagian orang mungkin yang mencemohkan kita, ngapain kita harus membersihkan sampah, menanam memungutin pohon, sampah, mulung ya kan? Mulung. Oke. Itu kan bukan pekerjaan kita, itu ada bagian dari pemerintah yang mengurus itu. Enggak kita kayak bukan gitu hanya kita kan Enggak bukan hanya gitu melihat juga. aktivitas kita memulung itu, tapi ada proses yang kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat. Dan kita dipertemukan oleh sampah. Iya, Iya, betul ingat sekali. kan? Kami dipertemukan oleh sampah. Sampah itu bukan sesuatu yang harus dijauhi. Itu harus kita berikan treat khusus kepada mereka ini supaya menjadi lebih bermanfaat. Ini saya heran juga sama perilaku masyarakat kita Mbak Mai. Iya. Di rumahnya itu bersih sekali. Iya. Mereka hampir tiap pagi itu menyapu rumahnya. Halamannya juga disapu. Tapi sampah itu dibuang ke depan jalan raya. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa memang manusia itu pada dasarnya itu senang dengan kebersihan. Tapi sayangnya kebersihan itu hanya pada lingkup rumah mereka sendiri. Jadi ini kan there is something wrong di sini. Nah, inilah yang kita lakukan bersama teman-teman yang di aktivis peduli lingkungan ini. Kita mengedukasi mereka bahwa lingkungan itu pun harus kita jaga. Iya, kayaknya memang banyak dosen-dosen yang dari STP Mataram itu yang lebih banyak mengedukasi mahasiswanya untuk lebih kepada kepedulian pada lingkungan. Sehingga kami portir memang selalunya bertemu sama mahasiswa-mahasiswa yang memang didukung oleh
oleh dosen-dosennya gitu ya. Ya ternyata termasuklah Mbak Santi. Iya Mbak Mai, karena kita tahu betul lah bahwa orang berkunjung ke suatu destinasi itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan, dengan perubahan iklim. Oke. Lingkungan yang bersih itu akan memacu orang untuk mengunjungi destinasi tersebut. Bukan hanya sebatas konsumsi dari visual kita, tapi dengan feeling kita. Kita merasa ketika kita mengunjungi destinasi yang bersih, penuh dengan pohon-pohon, udara bisa kita hirup, itu ada ketenangan tersendiri. Itu salah satu aspek yang dicari oleh wisatawan pada saat mereka melakukan perjalanan wisata. Menurut Dan, bahwa motivasi atau trigger yang mendorong orang untuk melakukan perjalanan wisata itu kan banyak. Yang pertama karena educational faktor, untuk tujuan edukasi, untuk relaksasi, untuk escape dari aktivitas mereka yang membosankan, dari daily activity mereka. Bisa saja untuk relative bond, untuk mencari teman-temannya mereka, saudara mereka, untuk menjalin keakraban dengan orang lain. Bisa saja itu karena untuk leisure dan sebagainya. Nah, di aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di Portir Indonesia ini, itu bisa saja menjadi salah satu daya tarik wisata. Gitu ya. Iya. Bagaimana kita mengelola lingkungan kita? Bagaimana cara kita menjadikan sampah plastik menjadi sesuatu yang bisa menjadi oleh-oleh atau bernilai ekonomis? Bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat bahkan wisatawan untuk tetap menjaga lingkungan? Dan itu mungkin di negara mereka hal-hal seperti itu tidak mereka temukan karena sudah tersistem bahwa lingkungan itu harus dijaga. Ketika lingkungan itu tidak dijaga, mereka akan mendapatkan punishment dari aktivitas mereka yang buang sampah sembarangan. Nah, proses edukasi yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu bisa menjadi suatu daya tarik. Nah, buktinya kan tadi Australia pun sangat concern dengan apa yang telah kita lakukan. Ya, kalau berbicara tentang Portir lagi, sebenarnya karena kita anggota Portir adalah mempunyai local wisdom, Sade. Ya, memang orang-orang Sade adalah anggota Portir Indonesia. Mungkin bisa jadi itu juga akan menarik, benar. Jadi daya tarik wisata itu sendiri gitu kan. Nah, kita juga baru tahu ini. Ternyata baru tahu ya. Ngomong-ngomong aja. Nah, kita baru tahu ini ternyata Sade juga binaan dari Portir Indonesia ya. Kita memang berasal dari ini, kawan-kawan kita memang dari Sade. Dari awal berdirinya Portir memang mereka sudah ada di dalamnya. Oh my God. Itu yang membedakan kita dengan komunitas-komunitas peduli lainnya. Bahwasanya kita punya local wisdom. Yaitu masyarakat Sade, kawan-kawan kita yang dari Sade. Saya mau tanya, apa itu Ting? Ting ini merupakan salah satu lembaga konsultan pariwisata Indonesia. Nama lengkap perusahaan kami PT Ting Konsultan Indonesia. Ini merupakan singkatan dari T Tourism, H Hospitality, I Inclusive, N Networking, dan Q Equality. Jadi lembaga konsultan ini merupakan salah satu lembaga konsultan yang sangat concern terhadap pengembangan pariwisata yang inklusif, berkualitas, yang memperhatikan keberlanjutan dari destinasi pariwisata, dan kita mengupayakan supaya pariwisata itu terintegrasi dan memberikan beneficiaries yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan lingkungan.
kami berlima ini berasal dari daerah yang berbeda-beda Iya. dengan kompetensi yang berbeda-beda Iya. dan dari lingkup pekerjaan yang berbeda-beda. Ada 2 orang dari akademisi, 1 dari birokrat, 2 ini dari base-nya NGO di bidang pariwisata Dan pemerintahan. pemerintahan, tentang inklusivitasnya kami itu di bidang pemberdayaan perempuan, peduli dengan anak, Oh iya. dengan climate change, dan apa yang kita lakukan ini itu reverse dengan tujuan pemerintah yang menginginkan pengembangan pariwisata ini berkelanjutan. Nah, yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan di sini adalah pariwisata yang menekankan kepada 3 aspek. Yang pertama ada aspek ekonominya, yang kedua ada aspek sosial budayanya, dan yang ketiga itu yaitu ada aspek keberlanjutan lingkungannya. Nah, selama ini pengembangan pariwisata yang telah kita lakukan itu hanya reverse kepada 2 aspek. Yang pertama itu mereka hanya concern dengan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ada 1 aspek yang mereka abaikan, yaitu tentang kelestarian lingkungan. Yeah. Nah, di pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism ini, ketiga aspek ini merupakan satu hal yang saling terintegrasi. Dan inilah yang menjadi visi misi daripada PT Think Konsultan Indonesia ini. Kami publish tahun kemarin, tahun 2020. Saya selalu mengikuti perkembangannya. Thank you. Dan keren banget. Nah, selama masa kami establish ini, kami sudah melakukan 4 aktivitas yang menurut kami ini sangat prestisius. Dilihat dari usia kami mengembangkan usaha ini. Yang pertama itu kami melakukan pengembangan berbasis masyarakat, yaitu kita konsen ingin menjadikan salah satu destinasi wisata yang berbasis lingkungan, berbasis masyarakat, dan mereka harus konsen terhadap pengolahan sampahnya. Tapi sayangnya ini tidak berlanjut ya, karena memang hanya digerakkan oleh kelompok Pokdarwisnya saja, sedangkan masyarakat lainnya bahkan pengunjungnya tidak terlalu care dengan hal tersebut. Padahal kami yakin bahwa pariwisata itu akan sustain apabila seluruh pemangku kebijakan itu mereka saling berintegrasi dan bekerja sama. Akhirnya kami pindah, kembali kami melakukan edukasi, melakukan pembinaan pengembangan pariwisata yang ada di Medana. Medana ini keren banget ya. Pokdarwisnya sangat peduli sekali, aktif ya, untuk memberikan edukasi kepada pengunjung, bahkan kepada para pelaku pariwisata di sana, sehingga yang di Pantai Medana ini lingkungannya benar-benar terjaga. Ada tata kelola yang terjadi di sana. Kelihatan sekali kalau mereka ini melakukan pekerjaannya secara terstruktur ya. Dan hingga sekarang kami tetap melakukan pembinaan di sana. Kompak di sana memang. Iya. Oh iya, kita pernah ke sana kemarin kan ya. Yes. Iya. Jadi di tempat itu kita kerja collab ya, kita kerja kolaborasi. Wujud dari kepedulian mereka pun mereka menjemput kita kan. Iya. Jadi pada saat itu kita kolaborasinya dengan Bank Sampah Pedas Lombok, terus Portir Indonesia untuk penghijauan atau reboisasinya, dan kami dari PT Think Konsultan Indonesia itu untuk manajemen atau tata kelola destinasinya. Iya. Nah,
Selanjutnya melihat apa yang sudah kami lakukan, kami diminta oleh BUMDes Ijo Tandur yang ada di Batu Kumbung untuk men-settle tempat itu menjadi suatu destinasi wisata. Dan kami juga melakukan kegiatan di sana, didukung penuh oleh Pokdarwis dan pemerintah desa, LPM dan BPD-nya. Itu proyek yang kami lakukan di sana itu hanya dalam waktu 1 bulan, tapi mampu meraising awareness-nya daripada masyarakat yang ada di sana. Nah, kami tetap dihubungi untuk memberikan bantuan kepada mereka. Nah, kami menganggap bahwa kalau kami sendiri yang terlibat di sana tanpa ada dukungan masyarakat, dukungan dari pihak lain, tidak akan mengalami progres yang luar biasa cepat. kayak begini ya. Akhirnya Memang kami berjanji juga dengan masyarakat di sana, kita akan tetap datang ke sana walaupun proyek itu telah selesai. Dan kami hanya sebulan aja. Iya, karena memang kontrak kerjasamanya dengan pihak BUMDesnya hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi selama 1 minggu tuh kami stay di sana, mengajarkan mereka bagaimana membangun suatu destinasi wisata, terutama untuk desa wisatanya. Bagaimana men-trigger para Pemdes, BPD, LPM-nya supaya mereka juga terlibat di dalam pendanaan pariwisata di sana. Nah, kalau kita masih mengandalkan sumber dana saja dari Pemdesnya, apalagi dengan COVID begini, nah kami mencarikan alternatif lain untuk pendanaan di Batu Kumbung tersebut. Akhirnya kami coba melamar di AGS, Alumni Grand Scheme, yang khusus bagi para alumni Australia. Alhamdulillah kita memenangkan proyek tersebut dengan judul pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk menjadikan Desa Batu Kumbung itu sebagai destinasi wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dan itu proyeknya selama 5 bulan, dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Jadi nanti mulai sekarang? Iya, sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan. Jadi kami sudah 1 bulan berada di sana dan hasilnya itu sudah mulai ada. Itu sangat menyenangkan sekali, progresnya luar biasa. Yang kami lakukan di sana, Mbak Mai, itu bukan hanya kita menyuruh masyarakat itu untuk mengolah sampah, tidak. Kami melakukannya dari hulu ke hulu. Hulu ke hilir. Iya, dari hulu ke hilir ya. Jadi kami mulai memetakan sebenarnya apa yang menjadi sumber permasalahan dari mengapa orang itu tidak care dengan lingkungannya. Proses itu kami lakukan mulai dari sosialisasi program dulu. Setelah itu baru kami melakukan kegiatan FGD. Hanya untuk menemukan apa yang menjadi permasalahan di sana. Selanjutnya kita masuk lagi ke step yang lebih dalam lagi. Kami mengadakan kajian partisipatif terhadap keikutsertaan stakeholder yang ada di Desa Batu Kumbung itu. Berikutnya baru kami melakukan kegiatan pelatihan untuk pengelola sampah berbasis masyarakat. Nanti step berikutnya kami sudah mulai membuat draft untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pengolahan sampah. Sehingga yang kami lakukan itu bukan hanya mengedukasi masyarakat, mengajarkan mereka bagaimana cara mengolah sampah, tapi juga memberikan payung hukum kepada masyarakat bahwa sampah ini kalau tidak diberikan reward dan punishment, masyarakat Indonesia itu tidak akan pernah tunduk dengan itu. Kita belajar banyaklah dari Singapura, negara kecil itu, tapi itu zero waste. Nah, mengapa? Karena memang punishment terhadap itu sangat luar biasa. Anda berani membuang sampah di sana, Anda berani membuang puntung rokok di sana, Anda siap-siap dengan dolar. Apa di Batu Kumbung memang sudah memperlakukan perdes? Belum ada seperti itu. Itu bagian itu punishment-nya kayak gimana, Mbak? Nah, itu bagian dari salah satu di proyek kami, kami nanti itu belum sampai ke sana kami. Kami baru pada tahap awal, yaitu sosialisasi, FGD, kajian partisipatif, dan minggu depan itu sudah mulai kepada tahap untuk belajar bagaimana cara mengelola sampah yang organik dan non organik itu. Itu sangat menarik sih saya pikir.
Nah, ini dia untuk yang PT Tim Konsultan Indonesia juga, kami juga di hire ya oleh PT CI, Conservation International Iya. Indonesia, bukan PT ya. Kami sudah di hire oleh NGO dunia. Conservation International Indonesia Iya. untuk membantu tata kelola destinasi hiu paus yang Labuan Jambu. di Labuan Jambu. Oh, iya, tolong ceritakan gimana itu Mbak. Pengalamannya selama berapa hari ya? 1 minggu ya, kalau nggak salah. Iya. Itu tinggal di kapal. Tinggal di kapal kan Mbak? Iya, kami kalau melakukan pekerjaan tuh harus all out ya. Iya. Oke. Sebenarnya yang menjadi proyek kami itu adalah melihat atau mendesain bagaimana tata kelola destinasi wisata yang ada di Labuhan Jambu, desa wisatanya, untuk mensupport konservasi hiu paus yang ada di Teluk Saleh. Jadi orang yang datang ke Teluk Saleh itu banyak sekali sesuatu yang mendrive mereka untuk ke sana. Iya. Salah satunya yaitu dengan adanya daya tarik hiu paus yang katanya di dunia itu hanya adanya di situ. Habitatnya mereka yang setiap saat kita berkunjung itu mereka tetap stay di sana. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, kenapa mereka bermigrasi kemana-mana tapi tetap kembali lagi ke sana. Asumsi kita mungkin karena di sana pakannya pun selalu tersedia dia. Jadi mereka ini memakan plankton dan ikan-ikan yang kecil-kecil ya, seperti ebi dan sebagainya, itu kan melimpah ruah di sana. Oke. Di hiu paus itu ternyata dipasang chip, jadi mereka kemana-mana pun, bermigrasi kemana-mana pun itu bisa dikontrol lah oleh sistem yang dimiliki oleh CI tersebut. Nah, ini menjadi daya tarik luar biasa bagi para wisatawan. Itu yang paling besar, wisatawan yang berkunjung di sana itu adalah wisatawan luar negeri ya. Jadi pangsa pasar internasional. Nah, mereka datang ke sana hanya untuk melihat hiu paus itu seperti apa. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh masyarakat di sekitar situ, pelaku ya, untuk pelaku atau operator yang menghandle kegiatan wisata di sana. Jadi kami juga bermalam di tengah Teluk Saleh tersebut. Jadi udah dijelaskan nih tadi tentang sustainable tourism. Sekarang saya minta tolong dirangkum apa itu sustainable tourism. Sustainable tourism itu adalah salah satu konsep pengembangan pariwisata yang menginginkan pariwisata itu berkelanjutan. Berkelanjutan di sini maksudnya bahwa apa yang kita nikmati sekarang bisa juga dinikmati oleh generasi kita yang berikutnya. Sekarang kita bisa merasakan keindahan destinasi pariwisata, iklim yang sejuk, cultural heritage yang masih terjaga, masyarakat yang hospitality, masyarakat yang hospitality, tatanan yang sudah bagus dari perkembangan pariwisata. Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu juga diharapkan bisa dinikmati, dirasakan, dan lebih bagus lagi dikembangkan, ditingkatkan lagi oleh generasi kita yang berikutnya sampai ke anak cucu kita. Nah, supaya sustainable tourism ini bisa untuk diimplementasikan, menurut pencetusnya itu kita harus settle di bidang ekonomi. Siapa pencetusnya, Mbak? Itu dari United Nations World Tourism Organization, jadi organisasi pariwisata dunia, yang concern terhadap ini, lingkungan. Ya, mereka mulai khawatir dengan masifnya mass tourism atau pariwisata massa yang lebih memacu melihat keberhasilan pariwisata itu dari segi kuantitas, tanpa mengabaikan quality dari pariwisata itu sendiri.
bahwa kemajuan pariwisata itu dilihat dari seberapa banyak jumlah kunjungan wisatawan, Ya. seberapa banyak infrastruktur pariwisata yang dibangun, Ya. seberapa banyak investor bisa menanamkan investasinya di fasilitas pariwisata. Sedangkan kualitas keberlanjutan daripada pariwisata host Hospitality. dari si pelaku pariwisata itu tidak diabaikan. Akhirnya muncullah ide bahwa kita tidak lagi meraih quantity itu, tapi meraih kepada quality. Nah, quality yang dimaksud itu, quality yang pertama dari aspek ekonomi. Bahwa pariwisata ini harus bisa mensejahterakan masyarakat secara umum. Ya. Kalau yang mass tourism yang pertama tadi, ukuran pembangunan pariwisata dari aspek ekonomi itu adalah seberapa besar income, pembayaran pajak, devisa negara yang bisa ditimbulkan dari aktivitas pariwisata. Ya. Tapi yang sekarang, yang sustainable tourism itu bagaimana masyarakat lokal bisa merasakan manfaat pariwisata tersebut. Jadi bukan cuma pelaku pariwisatanya. Iya, bukan saja orang yang dalam tanda petik ya memiliki kapital yang besar. Iya. Ya. Sehingga muncullah sekarang kita mengenal ada desa wisata, pariwisata perdesaan, ada community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat, yaitu pengembangan pariwisata yang perencanaannya dilakukan oleh masyarakat, pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya pun dirasakan oleh masyarakat. Jadi secara ekonomi, masyarakat ini merasakan manfaat daripada kue pariwisata itu. Kalau masyarakat merasakan manfaat dari pariwisata, maka secara otomatis mereka juga akan melestarikan ikut sosial budaya mereka. Karena sosial budaya pariwisata ini, atau sosial budaya masyarakat ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata. Kalau kita melihat tourist attraction itu bisa kita bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada natural attraction. Itu memang Tuhan sudah menciptakan alam itu sebegitu indahnya sehingga tinggal kita bisa nikmati saja. Yang kedua itu ada cultural tourism. Ini yang berkaitan dengan budaya masyarakat. Nah, budaya ini kita bagi menjadi 2 lagi. Ada yang man-made, hasil ciptaan manusia. Ini bisa berupa peninggalan sejarah, bisa berupa produk pariwisatanya. Yang berikutnya itu berupa the way of life. The way of life ini yaitu cara hidup masyarakatnya menjadi daya tarik wisata. Bagaimana kita kalau di Lombok ini kita mengenal ada Merari, terus itu ada aktivitas Maulid adat, nah seperti yang ada di Bayan, ada Mandalika, Putri Nyale di Mandalika itu kan the way of life, cara hidup masyarakat itu menjadi daya tarik. Nah, konsep pengembangan sustainable tourism ini dia menginginkan ketika masyarakat menjadikan atraksi ini menjadi salah satu daya tarik wisata dan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, maka masyarakat akan melestarikan budaya yang mereka miliki. Nah, selama ini ada beberapa budaya itu yang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat, tapi dengan adanya pariwisata mereka sudah mulai menggali kembali atraksi-atraksi wisata. Contohnya, Mbak? Contohnya misalnya seperti beberapa tarian beberapa tarian di beberapa desa wisata juga saya sudah mulai melihatnya. Mereka sudah mulai menggali beberapa kesenian daerah itu yang dulu itu mereka hampir melupakannya. Tapi karena desa mereka sudah mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata, kan harus ada atraksinya yang harus ditampilkan oleh masyarakat tersebut. Mereka sudah mulai menggali kearifan lokal yang mereka miliki, kesenian yang mereka miliki, tradisi yang mereka miliki. Jadi kan ada korelasinya antara pariwisata dengan sosial budaya masyarakat. Nah, aspek yang ketiga dari sustainable tourism itu yaitu pelestarian lingkungan. Nah, ini yang menjadi konsen kita para mahasiswa portir
Indonesia, bahwa apapun yang kita lakukan, lingkungan itu jangan ditinggalkan, Iya. jangan dirusak. Karena lingkungan inilah yang sejatinya mensupport Ya. kita di bumi ini. Apabila lingkungan ini rusak, apapun yang akan kita lakukan itu tidak akan berkelanjutan. Ini juga sih sebagai satu catatan juga, Mbak. Di Desa Dare, tempat adik-adik KKN ini ditempatkan gitu. Sebenarnya di situ seni budayanya banyak, ya kan? Ya. Bagaimana cara membangkitkan kembali? Karena dari karya-karya mereka ini susah penjualan. Ini seniman yang banyak di Dare itu sebenarnya, Mbak. Dan seharusnya ini bisa dinaikkan gitu, dinaikkan sebagai satu destinasi yang bisa memberikan karya-karya seni. So far as I know, Dare ini belum termasuk menjadi desa wisata. Iya. Mereka belum. Darwisnya nggak ada. Iya. Mereka belum menjadikan desa mereka untuk menjadi desa wisata. Iya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan tersendiri ya bagi aparat desa atau masyarakat desa, jika mereka ingin mendapatkan beneficiaries dari kegiatan pariwisata, mereka harus menjadikan desa mereka itu menjadi desa wisata terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka apapun potensi yang mereka miliki itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Kita harus melihat beberapa contoh bagus ya dari beberapa desa yang sebelumnya desa yang tidak dikenal sama sekali, tiba-tiba mereka menjadi desa yang sangat terkenal. Ya. Kita bisa melihat seperti di Bile Bante misalnya. Dulu kan Bile Bante yang kita kenal apa sebagai sih ya? Nggak ada. Hanya terkenal sebagai tempat untuk penggalian C ya. Penggalian C. Tapi sekarang everybody knows apa itu Bile Bante, apa yang menjadi daya tarik di sana, dan orang-orang ingin berlomba-lomba ingin ke sana. Nah, kalau misalnya di Dare itu tadi misalnya ingin menjadikan dia sebagai salah satu destinasi wisata, syaratnya suatu daerah untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata itu dia minimal ya harus memiliki 3A. Yang 3A. pertama ada attraction-nya dulu. Jadi attraction-nya itu tadi sudah saya jelaskan, attraction-nya bisa natural attraction, bisa man-made attraction, atau bisa juga the way of life attraction. Terus yang kedua, accessibility. Jadi keterjangkauannya itu mudah. Informasi. Keterjangkauannya mudah. Ya, secara akses ya. Iya, jadi secara akses itu bisa dijangkau. Ya. Jadi jalan menuju ke sana harus bagus. Cukup bagus kok, Mbak. Ya. Terus itu cukup apalagi bagus Dare ya? itu kan di pinggir jalan ya. Iya. Jadi bagus dia. Terus yang kedua, untuk kebutuhan anak-anak milenial sekarang. Jadi keterjangkauan ini juga keterjangkauan dilihat dari aspek ketersediaan jaringan telekomunikasi. Di mana ada sinyal, di situ pasti akan dicari oleh para turis milenial. Tapi kalau ada sinyal, mereka masih berpikir ya untuk ke sana. Karena tujuan mereka melakukan perjalanan itu sekarang bukan hanya karena faktor untuk leisure atau recreation, tapi juga untuk sosial prestisius, untuk kebutuhan sosial. Kita dianggap orang gaul ya, atau milenial gaul sekarang apabila mereka bisa berkunjung ke destinasi-destinasi pariwisata yang kekinian dan sedang naik daun, atau bahkan menemukan spot. Kan? Menemukan spot terbaru ya. Spot terbaru. Dan untuk menunjukkan bahwa mereka telah berada di situ. Sekarang kan buktinya mana? Ya buktinya dengan live berada di tempat tersebut ya. Jadi aksesibilitas yang dimaksud di sini juga yaitu keterjangkauan dari aspek telekomunikasi dan informasi. Berikutnya tadi sudah attraction, accessibility. Yang ketiga itu adalah amenities. Amenities itu tersedia fasilitas di sana, terutama untuk fasilitas publik ya. Nah, fasilitas-fasilitas publik yang dimaksud dalam industri pariwisata itu ada akomodasi, ada rumah makan atau restoran, ada souvenir shopnya. Terus itu ada fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, misalnya perbankan kalau sekarang,
terus itu ada safety-nya, ada kantor polisinya. Tapi sekarang aman lah kalau Lombok di mana-mana ya. Itu. Yang keempat, ini yang belum dimiliki oleh tempat tersebut saya pikir, Yang yaitu di daerah itu sendiri ya. ancillaries, ancillary service. Atau kita ada yang menyebutnya sebagai kelembagaan dan ada juga menyebutnya sebagai fasilitas tambahan. Nah, di kelembagaannya yang belum ada. Kelembagaan yang mengelola pariwisata itu Pokdaris, harus ada Pokdarwisnya. Harus ada memang. Harus ada Pokdarwisnya. Desa wisata itu merupakan salah satu unit usaha daripada BUMDes, dan yang mengelola desa wisata itu adalah Pokdarwisnya. Nah, inilah yang harus dilakukan terlebih dahulu mestinya kalau desa itu ingin membangun desanya menjadi desa wisata. Dan tidak semua desa wisata saya melihatnya mereka memahami esensi daripada pengembangan desa wisata seperti yang saya sebutkan tadi. Ini ada semacam euforia ketika mereka bisa membangun tempat selfie di desa mereka langsung mengklaim bahwa mereka ini merupakan desa wisata, mengabaikan aspek-aspek lainnya sehingga tidak berkelanjutan, tidak sustain. Kenapa tidak sustain, tidak berkelanjutan? Bisa saja berkelahi di antara mereka. Sang Pokdarwis itu bisa berkelahi hanya untuk memperebutkan lapak saja yang mungkin itu tidak penting. Belum lagi ketidakcocokan antara BUMDes dengan Pokdarwisnya, BUMDes Pokdarwis dengan aparat desanya. Padahal pengembangan pariwisata itu harus terintegrasi. Itu persoalan di desa-desa yang ada sebenarnya, Mbak ya. Itu sebenarnya kasihan sekali sih. Mestinya sih saya sih lebih menyarankan ya, apabila mereka ingin berniat untuk mengembangkan pariwisata itu mereka harus dibina ya. Harus mentalitas dibina, ya harus berusaha lah membuka networking dengan mungkin dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah daerah atau pihak-pihak lain di luar sana yang memang mereka open sekali ingin membantu masyarakat itu. Oke, Mbak Santi, sekarang sebagai organisasi peduli pada lingkungan dan kebudayaan, partisipasi apa yang Portir Indonesia Internasional bisa berikan untuk pengembangan pariwisata ini? Ya, saya selama ini melihat bahwa Portir Indonesia ini gerakannya masih gerakan sosial. Bahwa apa yang dilakukan ini sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, di mana ada lingkungan yang ingin direbuisasi. Dalam mental mapnya kita pasti ingat Portir Indonesia, di mana kita akan mencari ribuan pohon yang kita perlukan. Ketika kita ingin melakukan clean up, masa terbanyak itu dimiliki oleh Portir Indonesia. Terima kasih. Jadi yang harus kita hubungi pertama itu Portir Indonesia. Tapi saya menginginkan secara pribadi bahwa itu yang kami butuhkan. Portir Indonesia ini bukan hanya bergerak secara grassroots itu saja, tapi kita menginginkan Portir Indonesia ini cakupannya bisa kepada tataran advokasi. Sudah punya masa, aktivitas sudah kelihatan, manajemen organisasi juga sudah bagus. Kalau kita menaikkan level kita lagi untuk kemaslahatan yang lebih besar lagi itu why not? Jadi sekarang kita menginginkan Portir ini juga merambat kepada bukan hanya kepada tataran praktis di lapangan dengan mengedukasi masyarakat, memberikan contoh pada masyarakat, tapi juga kita kepada tahapan. Kita terlibat ke dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Karena memang saudara-saudara kita yang di Portir ini lebih mengenal lapangan dibandingkan dengan beberapa pemangku kebijakan. Nah, kita bersinergikan lebih bagus nih.
Ini kita sedang mulai. Oke, itu a good news. Ya. Terus yang kedua, tapi mungkin ya agak melenceng ya. Iya. It's okay. Niat baik yang dimiliki oleh teman-teman Portir Indonesia ini kan harus juga diikuti oleh beberapa teman-teman yang lain dari komunitas-komunitas yang lain. Kalau kita sesama komunitas lingkungan ini, kita sudah saling mengerti lah apa yang menjadi visi dan visi kita masing-masing. Bisa nggak ya kalau kegiatannya ini lebih luas lagi, bukan hanya kepada lingkungan dan budaya tadi, tapi juga merambat ke aspek pendidikan misalnya. Saya kok berpikir ya, bagus sekali misalnya kalau Portir ini punya usaha sekolah alam. Itu memang impian kami, Mbak. Kan bagus tuh, Mbak. Di sekolah itu kita bisa mendidik anak-anak itu menjadi lebih lingkungan. Mereka bisa mengembangkan usaha sebagai wirausahawan. Karena base-nya teman-teman di Pohir itu kan para wisatawan, para wirausahawan ya. Kita menginginkan satu mekanisme di mana keterlibatan kita terhadap lingkungan dan upaya kita untuk merestorasi lingkungan itu juga disupport oleh dana yang besar. Dana ini kan tidak bisa kita dapatkan dari pihak luar kan, kecuali daripada komunitas kita sendiri. Jadi perkawinan antara wirausaha dengan kegiatan lingkungan kita itu bisa seiring dan sejalan. Ada satu memang wadah khusus lah yang bisa mengajarkan kita yang anak-anak muda ini atau dari sejak usia dini bahwa ini loh sebenarnya langkah yang terbaik yang harus dilakukan supaya kita ini bisa sehebatlah teman-teman ada Portir Indonesia. Amin. Iya, sebenarnya untuk sampai ke mewujudkan impian kami sekolah alam memang impian kami, Mbak Santi. Hanya saja masih belum bisa kita wujudkan sementara ini ya. Kami memberikan edukasi kepada anak-anak ya. Anak-anak itu seperti anak Matur Tampiasi Foundation. Jadi kami kesana kemari, Mbak. Ke Gubuk Edukasi, terus kemudian Lingo Academy yang ada di. Jadi kami berjalan untuk memberikan. Ada TK, SD, SMP Al Muslimun yang ada juga di Bunut Bawok itu kita edukasikan itu sekali seminggu, Mbak. Jadi kita terjadwal sampai kemudian datang pandemi yang anak-anak TK, SD, SMP Al Muslimun. Jadi kami stuck dulu gitu. Yang sekarang dia konsepnya dibalik, Mbak. Iya. Bukan portirnya yang kesana kemari, tapi orangnya yang datang kemari. Jadi ketika kita butuh informasi, ketika kita butuh contoh praktis kan sudah ada langsung di lembaga tersebut, lebih bagus. Dan itu salah satu yang saya katakan tadi, salah satu bentuk advokasi itu. Yes, betul. Oke. Kayaknya sudah di penghujung cerita. Terima kasih Mbak Santi, semoga Coffee Morning kita kali ini dapat menginspirasi banyak orang ya, dan menjadi pembelajaran yang bermanfaat